Halo guys, jumpa lagi di Movie Time. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The School for Good and Evil yang rilis pada tahun 2022. Film ini diadaptasi dari novel karya Salman Chainani. Film ini menceritakan tentang persahabatan Sophie dan Agatha yang diuji saat mereka dibawa ke sekolah sihir untuk para pahlawan dan penjahat dongeng masa depan. Film ini disutradarai oleh Paul Feig dan ditulis oleh David Magee. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Terlihat Ryan, kepala sekolah dari sekolah kebaikan, sedang melawan Raval yang diperankan oleh Kit Young, yaitu kepala sekolah dari sekolah kejahatan. Di tengah pertarungan, Raval berbuat curang. Dia menggunakan sihirnya untuk melawan Ryan. Setelah pertarungannya itu, Ryan mengingatkan Raval untuk tidak berbuat curang. Namun, Raval malah mengajak Ryan untuk tanding ulang menggunakan sihir. Tanpa menunggu persetujuan Ryan, Raval tiba-tiba saja menyerang. Raval mengatakan bahwa ia muak berbagi kekuasaan dengan Ryan. Raval ingin menguasai sekolah kebaikan dan kejahatan sendiri. Saat sedang bertarung, Raval dan Ryan terjatuh. Namun, Ryan berhasil naik kembali dan selamat. Di Gavaldon, hiduplah seorang gadis bernama Sophie yang diperankan oleh Sofia Ann Caruso. Sophie merupakan seorang anak dari keluarga miskin. Sophie sering bermimpi untuk menjadi putri kerajaan. Di pagi hari, ibunya Sophie membangunkan Sophie yang sedang bermimpi indah dengan sangat kasar dan menyuruh Sophie untuk tidak menghabiskan waktunya selama 1 jam hanya untuk menata rambut. Saat Sophie turun dan menyapa keluarganya, salah satu adik Sophie melemparinya dengan tomat, tapi ibunya malah menyalahkan Sophie. Sementara itu, di sebelah Gavaldon, tak jauh dari kota, hiduplah seorang gadis bernama Agatha yang diperankan oleh Sophia Wiley, sedang bermain adu tatap dengan kucingnya. Tapi seperti biasa, kucingnya yang bernama Ripper lah yang menang. Agatha yang sedang sibuk bermain dengan Ripper tiba-tiba dipanggil oleh ibunya untuk mencicipi ramuan cinta yang ibunya buat. Dan Agatha mengatakan bahwa ramuan cinta itu kurang bahan hemolog. Walaupun ibu Agatha mengatakan bahwa ia merupakan seorang penyihir dan berharap Agatha akan menjadi sepertinya, namun Agatha meragukan apakah ibunya benar-benar penyihir atau tidak. Di tengah perjalanan, Agatha bertemu dengan teman sebayanya, namun teman-teman Agatha mengolok-olok Agatha dengan mengatainya seorang penyihir. Sophie yang sedang lewat juga dikatai sebagai seorang yang abnormal oleh mereka semua. Persahabatan antara Sophie dan Agatha terjalin saat ibu Sophie meninggal. Agatha menemani Sophie di makam ibunya dan membuatkan Sophie mahkota yang terbuat dari ranting. Sophie dan Agatha pun berjanji untuk menjadi sahabat selamanya dengan mengukir nama mereka di bawah pohon. Agatha dan Sophie sedang sibuk memakan makanannya. Tiba-tiba saja ada 2 anak laki-laki menghampiri mereka berdua dan memarahi Agatha karena Agatha telah mengutuk Eric dan membuat badan Eric gatal-gatal. Namun Agatha dan Sophie mengatakan mungkin saja penyebab Eric gatal-gatal adalah karena Eric memiliki kutu. Setelah menghabiskan makanannya, Agatha ingin pergi ke toko Nyonya Fisher untuk membelikan ibunya hemolog. Dan Sophie ingin pergi membeli rumbai hijau. Sophie mengatakan kepada Agatha untuk bertemu kembali di toko buku Dovel. Di perjalanan menuju toko Nyonya Fisher, Agatha dikatai penyihir oleh orang yang ada di jalan. Agatha bahkan hampir dibunuh oleh warga setempat karena dianggap sebagai penyihir. Namun, untung saja ada Sophie tidak terlambat datang dan berhasil menyelamatkan Agatha dari orang tersebut. Sebelum mereka berdua pulang, mereka berdua memutuskan untuk mampir ke toko buku Dovel untuk membaca buku. Mereka bertemu dengan Miss Dovel yang diperankan oleh Patty Lupone. Miss Dovel mengatakan bahwa kedatangan mereka sangat tepat karena banyak buku-buku yang baru kirim kemarin. Tapi Sophie hanya menanyakan buku dongeng terbaru kepada Miss Dovel. Miss Dovel mengatakan bahwa semua buku dongeng telah dibaca oleh Sophie dan tidak ada yang terbaru. Agatha menyarankan Sophie untuk membaca buku dengan genre lain, namun Sophie menolak dan lebih memilih membaca buku Cinderella. Miss Dovel tiba-tiba menghampiri Sophie dan menunjukkan logo sebuah sekolah. Miss Dovel mengatakan bahwa ada sekolah legend bernama SGE yang mungkin berada di dunia lain, dan di sanalah kisah nyata setiap dongeng dimulai. Agatha dengan sinis mengatakan bahwa dia tidak percaya tentang hal-hal mustahil seperti itu.
Namun dengan cepat Miss Doval segera menceritakan kisah 20 tahun yang lalu tentang seorang gadis bernama Leonora yang menghilang dan masyarakat menduga bahwa Leonora telah diambil oleh SGE. Setelah mendengar cerita tersebut, Sophie segera mengirimkan surat kepada SGE. Sofia mengatakan bahwa ia tertarik kepada sekolah tersebut dan menyelipkan surat itu ke Pohon Harapan dan berharap agar permintaannya dikabulkan. Saat Sophie dan Agatha pergi ke kota Gavaldon, mereka sempat bertengkar. Sophie mengatakan bahwa dia sangat bosan hidup di dunia yang biasa-biasa saja. Sophie memberitahu Agatha tentang kepergiannya ke SGE nanti malam. Agatha yang kaget mengatakan kekhawatirannya kepada Sophie karena Sophie belum pernah berangkat keluar dari Gavaldon. Namun Sophie tetap bersikeras tentang keputusannya. Agatha terus berusaha membujuk Sophie dan mengatakan bahwa dia akan melakukan segala hal untuk Sophie. Akhirnya Sophie pun berjanji kepada Agatha untuk tidak pergi ke sekolah itu. Setelah berpisah dari Agatha, Sophie pergi ke Pohon Harapan itu lagi dan menyobek kertas harapannya dan menggantikannya dengan mahkota buatan Agatha. Sophie lebih memilih untuk mengingkari janjinya kepada Agatha dan hidup sesuai keinginannya dengan meninggalkan Gavaldon. Agatha yang sudah mengetahui rencana Sophie itu pun segera menyusul dan mencoba menyelamatkan Sophie. Namun semua itu sudah terlambat. Makhluk yang akan membawa Sophie itu sudah datang untuk menjemputnya. Saat makhluk itu menarik Sophie, Agatha dengan cepat berpegangan kepada kaki Sophie untuk menarik Sophie. Namun hal itu sia-sia karena Agatha justru ikut masuk ke dunia lain, tempat SGE berada. Mereka pun akhirnya telah tiba di SGE, namun Sophie terkejut karena Agatha yang diturunkan di sekolah kebaikan dan dirinya malah dijatuhkan di sekolah kejahatan. Dia terjatuh di sungai yang kotor bersama para calon penyihir lainnya. Di sisi lain, Agatha diturunkan di antara bunga-bunga dan dikelilingi oleh para peri-peri dan juga para putri di sana. Para putri itu heran kenapa tiba-tiba ada orang asing di tempat mereka. Peri-peri itu pun mengangkat Agatha dan membawanya pergi ke aula. Sophie yang tidak terima bahwa dirinya berada di sekolah kejahatan mengatakan bahwa dia salah sekolah kepada dekan sekolah yaitu Lady Leso yang diperlakukan oleh Charles Theron. Dengan cepat Lady Leso membantah pernyataan itu. Dia mengatakan bahwa mustahil mereka melakukan kesalahan seperti ini. Di aula sekolah kebaikan, Agatha terkejut dan segera pergi dari aula. Secara tidak sengaja dia pergi ke ruangan rias. Agatha disambut dengan gembira oleh Profesor Dovey yang diperankan oleh Kerry Washington. Profesor Dovey menawarkan Agatha untuk berias dan mandi. Bukannya menerima tawaran dari Profesor Dovey, Agatha justru menanyakan tentang Sophie yang masuk ke sekolah kejahatan. Profesor Dovey menjelaskan bahwa seorang Never tidak akan pernah bisa masuk ke sekolah kebaikan dan menjadi Ever. Agatha masih meragukan dirinya. Kenapa dia berada di sekolah itu? Karena penampilannya yang mirip seperti penyihir, Profesor Dovey meyakinkan Agatha bahwa kebaikan tidak dinilai dari penampilan. Setelah diberi penjelasan yang sangat rinci oleh Profesor Dovey, Agatha tetap bersikeras untuk mencari Sophie di sekolah kejahatan. Profesor Dovey segera menghentikan Agatha dan mengatakan bahwa jika Agatha tetap bersikeras, maka akan ada yang disiksa dan dibakar. Jadi Profesor Dovey menyuruh Agatha untuk bersikap biasa saja sampai mereka semua mendapat kejelasan. Setelah mengatakan itu, Profesor Dovey segera mengeluarkan koleksi gaun yang sangat baik dan mendandani Agatha layaknya seorang putri. Sekolah kejahatan dan kebaikan dikumpulkan menjadi satu di aula yang sama. Agatha dan Sophie bertemu satu sama lain, tapi penjaga sekolah kejahatan tidak membiarkan Sophie berinteraksi dengan Agatha. Sophie akhirnya berbicara dengan Hort yang diperankan oleh Art Cave. Profesor Davy dan Lady Leso pun telah datang ke aula. Mereka berdua memperkenalkan diri dan kepada calon siswa yang ada di aula. Profesor Davy mempersembahkan aksi pedang yang dilakukan oleh beberapa pangeran yang ada di sana. Setelah menyelesaikan pertunjukan, tiba-tiba ada seorang pangeran lain bernama Ted Ross yang diperankan oleh Jamie Flatter. Dia berayun dari lantai atas menuju aula. Dia bertarung melawan teman-temannya dan akhirnya menang. Namun tidak lama kemudian seorang Never menantang Ted Ross untuk bertarung, tapi tetap saja pertarungan itu dimenangkan oleh Pangeran Ted Ross. Kepala sekolah dari kedua sekolah itu, yaitu yang diperankan oleh Lauren Fishburne, datang untuk berpidato. Sophie dan Agatha tiba-tiba menyela pidato tersebut dan mengatakan bahwa mereka mungkin salah sekolah atau mereka mungkin tidak seharusnya berada di sini. Kepala sekolah mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Lady Leso dan Profesor Dovey sebelumnya, bahwa tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun, dan langsung pergi dari aula. Agatha akhirnya sampai di kamarnya. Agatha terkejut karena dia akan sekamar dengan Beatrix yang diperankan oleh Holly Starton dan teman-temannya, tapi mereka mengatakan ingin pindah dari kamar itu. Teman-teman
Teman-teman Agatha juga mengunci dia di kamarnya. Karena dikunci, Agatha nekat pergi dari kamar melalui jendela untuk menemui Sophie. Di sisi lain, Sophie juga mengalami hal yang sama. Dia dirundung oleh Hester yang diperankan oleh Freya Parks dan teman-temannya. Di tengah pelarian, Agatha dikejar oleh Cupid, penjaga sekolah kebaikan. Untuk menghindari Cupid, Agatha masuk ke sebuah ruangan. Dia tidak sengaja mendengar percakapan antara Lady Leso dan Profesor Dovey. Setelah Lady Leso dan Profesor Dovey pergi, Agatha melihat sekumpulan darah yang menyatu dan berubah, dan ternyata itu adalah Raval, kepala sekolah kejahatan. Agatha pergi dari ruangan itu menuju sekolah kejahatan, tapi dia malah melihat kepala sekolah pergi ke suatu ruangan rahasia. Sophie dan Agatha pun akhirnya bertemu. Agatha mengajak Sophie pergi ke ruangan rahasia milik kepala sekolah. Di ruangan itu, mereka berdua menemukan sebuah buku dengan pena yang sedang menulis. Kepala sekolah muncul di belakang mereka dan menjelaskan bahwa tidak mungkin ada kesalahan takdir seperti yang mereka pikirkan. Dan jika memang yang Sophie katakan benar bahwa mereka salah sekolah, maka Sophie harus mendapatkan ciuman cinta sejati untuk mengubah takdir. Di pagi harinya, Agatha dan Sophie menjalani kelas mereka. Agatha mempelajari kelas rias dan Sophie mempelajari cara membuat ramuan jelek. Mereka berdua mendapatkan nilai buruk saat kelas pertama mereka. Jam istirahat, Agatha duduk sendiri. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Gregor yang diperankan oleh Alex Coop. Saat sedang mengobrol dengan Gregor, Sophie tiba-tiba datang dan Gregor memilih untuk pergi. Sophie mengatakan kepada Agatha bahwa cinta sejatinya adalah Tedros dan menyuruh Agatha memberikan surat cinta yang sudah dia tulis untuk Tedros. Di kelas kehutanan, Agatha bertemu dengan Tedros dan menyerahkan surat tersebut. Saat masuki hutan, Agatha dibuat takjub dengan tanaman-tanaman yang ada di sana. Sementara Gregor takut berada di hutan itu. Dia berlari dan disusul oleh Agatha. Agatha menyaksikan Gregor masuk ke dalam black hole dan menghilang. Di kelas kejahatan, mereka disuruh untuk menunjukkan sihir yang mereka miliki. Lady Leso menyuruh Sophie untuk menunjukkan sihirnya, tapi Sophie menolak dan malah bertengkar dengan Hester. Hester yang tidak menerima ibunya dihina oleh Sophie tiba-tiba menyerang Sophie dengan sihirnya. Di saat Sophie tidak bisa melawan Hester, tiba-tiba segerombolan lebah datang dan menyerang Hester. Segerombolan lebah itu membentuk tubuh manusia dengan wajah Raval. Setelah kelas, Lady Leso menarik Sophie dengan sangat kasar. Lady Leso mengatakan kepada Sophie bahwa sekolah kejahatan adalah sekolah yang tepat untuk dia. Profesor Dovey menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Danau Harapan, di mana mereka semua bisa membuat harapan apapun yang mereka mau. Saat giliran Agatha untuk mengungkapkan harapannya, tiba-tiba banyak ikan yang muncul dari air dan merubah menjadi anak perempuan yang cantik. Saat akhirnya anak perempuan itu menghilang, Gregor kembali kepada Agatha dalam bentuk burung yang sangat mengerikan. Agatha berusaha menenangkan Gregor, tapi Tedros tiba-tiba menyerang dan membunuhnya. Agatha yang kecewa menampar Tedros dan marah kepada Profesor Dovey atas apa yang terjadi. Di kantin, Sophie dan Agatha bertemu dan berbicara. Tedros tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa dia sudah menerima surat dari Sophie. Di tengah perbincangan, Sophie ditarik oleh penjaga sekolah kejahatan dan dibawa ke ruangan gelap. Lady Leso juga sudah berada di ruangan itu. Lady Leso masih meyakinkan Sophie bahwa dia memang ditakdirkan untuk menjadi jahat. Lady Leso juga memotong rambut panjang Sophie. Di sisi lain, Agatha menyampaikan pendapatnya tentang baik dan buruknya kepada Tedros, agar Tedros sadar bahwa tidak ada yang benar-benar baik dan benar-benar jahat. Di tengah kesedihan Sophie, Raphael muncul dan memberikan Sophie harapan untuk mendapatkan hati dan ciuman cinta sejatinya, yaitu Tedros. Di aula dansa, Agatha mencari Sophie, tapi dia malah bertemu Tedros. Kata-kata hampir jatuh, Tedros dengan cepat menangkap tubuh Agatha. Lady Leso mengumumkan bahwa mereka akan menerima sihir mereka. Saat giliran Agatha tiba, Sophie datang dengan penampilan barunya dan dengan rambut barunya yang menarik perhatian semua orang. Setelah Sophie menerima kekuatan sihirnya, dia pergi menemui kepala sekolah untuk mengatakan bahwa cinta sejatinya adalah Tedros. Kepala sekolah mengatakan jika memang benar Sophie dan Tedros merupakan pasangan sejati, maka mereka harus bisa melewati hutan biru dari sisi yang berseberangan, dan jika mereka bertemu maka mereka merupakan cinta sejati. Ujian cinta pun dimulai. Saat memasuki hutan, Sophie mengalami kesulitan. Sophie diserang oleh sosok makhluk. Agatha berhasil masuk ke hutan biru dan menolong Sophie. Tedros pun datang dan melawan makhluk itu sampai mati. Tedros mengetahui bahwa Agatha menolong Sophie dan Tedros memilih untuk meninggalkan Sophie. Sophie marah kepada Agatha karena Agatha membantunya. Di kamarnya, Sophie masih marah kepada Agatha, tapi Agatha mengirim surat yang menyatakan bahwa nyawa Sophie lebih penting dibandingkan cinta sejatinya. Namun Raval tiba-tiba muncul di cermin
Lupin dan mencuci otak Sophie agar dia membenci Agatha. Para dekan di sekolah kebaikan memarahi Lady Leso karena dia tidak memberitahu bahwa Raval masih berkeliaran di sekolah ini. Kepala sekolah datang dan menyuruh mereka semua untuk mencari Sophie. Lady Leso berhasil menemukan Sophie. Sophie mengetahui bahwa selama ini Lady Leso adalah Leonora dari Gavaldon yang hilang 20 tahun yang lalu. Di pesta dansa Ever, Sophie dan para Never menyerang mereka dan mengganti pakaian Never dengan pakaian Ever dan pakaian Ever dengan pakaian Ever. Agatha berusaha untuk menghentikan itu namun tidak bisa. Pertarungan itu berjalan cukup lama. Sophie pergi ke ruangan kepala sekolah untuk mengalahkannya, tapi ternyata kepala sekolah itu adalah Raval. Raval mencuci kepala otak Sophie dan mengajak dia untuk bersekutu untuk menguasai dua sekolah, dan Sophie pun setuju. Raval menceritakan kembali kisah bertahun-tahun yang bagaimana dia membunuh saudaranya yaitu Ryan. Raval mencium Sophie untuk mendapatkan ciuman cinta sejati agar bisa membangun dunia Never yang lebih kuat. Namun setelah menyadari apa yang terjadi kepada temannya saat dia dan Raval berciuman, Sophie sangat marah karena teman-temannya menghilang. Agatha berusaha untuk menyelamatkan Sophie dari Raval. Tedros datang ke ruangan kepala sekolah dan menyerang Raval dengan pedangnya. Meskipun pertarungan itu sangat sengit, Tedros dan Agatha berhasil mengalahkan Raval. Akhirnya dunia Never dan Ever kembali seperti semula dan Sophie juga kembali hidup. Di saat itu juga pintu kembali ke dunia terbuka. Sebelum Sophie dan Agatha kembali, Tedros mencium Agatha dan akhirnya Agatha kembali di Gavaldon bersama Sophie. Film The School for Good and Evil dapat memberikan pelajaran tentang persahabatan, kebaikan, dan keburukan. Film ini juga mengajarkan bahwa tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Oke guys, sampai di sini dulu movie time kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.